Untuk Ya, sekarang Atlas itu kita masih in progress gitu. Jadi, oke, untuk secara keseluruhan digunakan dalam fiturnya itu belum. Jadi oke. kita melalui proses-proses tertentu. Pertama, kita Mhm, cari newsroom atau redaksi yang cukup tech savvy dulu. Terus dari situ kita coba piloting. Dari piloting oke, tersebut itu nanti akan keluar hasilnya kan. oke, Kalau keluar hasilnya dan hasilnya ini bagus, itu akan jadi trigger atau nudge yang cukup penting untuk redaksi lain pakai gitu. Dengan redaksi yang kecil mhm, udah works, jadi redaksi yang lain bisa oh ya oke, jadi prejudice-nya itu udah hilang lah gitu karena udah ada yang pakai dan berhasil gitu. Kalau oke, sekarang tahapnya di situ. oke. Baik, nah untuk penetrasi AI sendiri di media, tadi Mas sudah menyampaikan juga hasil dari forum yang kemarin ya. Ya, Nah, kira-kira dari forum kemarin, kira-kira untuk yang bisa diadopsi di Indonesia sendiri seperti apa sebenarnya? yang bisa Untuk di, diadopsi ya. ya, Sebenarnya banyak sih. Kemarin tuh sangat-sangat hmm, banyak solusi-solusi yang bisa diadopsi. Ada yang dari Perancis gitu. Mereka tuh menentukan ada framework why, terus ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. hmm, Dari pertanyaan itu baru kita drill down gitu. Bisa hmm, ada AI di solusi ini atau tidak, atau bisa pakai solusi AI untuk problem itu atau tidak. Itu yang ya, pertama. Kalau di Tempo kemarin kita menjelaskan kita harus punya certain set of prerequisite gitu. Jadi ada oke, hal yang perlu kita punya dulu sebelum bisa adopsi AI ini. ya, Tapi AI apa aja yang bisa diadopsi itu pasti case by case di mana setiap media itu beda-beda. Contoh yang paling gampang sih ya tadi gitu, tergantung targetnya. ya, Targetnya apa? Misalnya kalau productivity ya berarti tinggal pakai AI yang membantu produktivitas gitu. oke, Mempermudah membuat artikel, mempermudah transcribe dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya KPI itu ada revenue, bisa jadi bikin AI yang menambah fitur dan kalau mau pakai fitur tersebut harus subscribe misalnya gitu. hmm, Kalau di Tempo, case-nya pakai yang itu. Jadi oke. itu yang bisa di take away sih. Nah, satu lagi Mas, ini soal apa namanya, bagaimana tadi masih pertanyaan klasik sih ini soal AI hari ini kan media itu masih percaya atau jurnalis masih percaya bahwa media itu alat bantu ya gitu ya. Tapi Betul, kenyataannya AI itu dia bisa membuat sendiri produknya betul, gitu ya. betul, Artinya apa? Dia tidak sekedar alat bantu, tapi dia betul. bisa menjadi bahkan mungkin menggantikan posisi manusia atau jurnalis itu sendiri. Ya, Nah, tadi disampaikan bahwa apa namanya pada akhirnya kalau manusia yang mengkurasi itu tidak bisa dikatakan produk AI. Nah itu betul. seperti apa sebenarnya? Karena kan memang ini menjadi menarik ya. Karena kemarin saya bilang tadi bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kamu menggunakan AI, kamu harus taruh di situ bahwa di situ ada AI. Gitu Nah, ya. tapi gimana kalau saya menggunakan AI tapi habis itu saya kurasi lagi gitu kan? Artinya kan itu produk saya juga. Nah itu gimana Betul. tuh sebenarnya tuh? Ini kemarin seru ya, sempat jadi Hmm. perdebatan cukup seru. Cuman Hmm, konsiderasinya adalah seperti ini. Di era sekarang yang hampir semua orang pakai AI, ya, bahkan untuk ngecek resto yang bagus di suatu daerah aja bisa pakai ya, AI gitu betul. kan. Jadi kalau misalnya semua konten yang melibatkan quote and quote AI itu pasti nanti jadi semua konten AI Hmm, generated gitu. ya, Jadi makanya kemarin itu resultnya adalah hasil akhirnya itu yang paling menentukan gitu. Di hmm, mana siapa nih yang kurasi gitu. hmm, Ada nggak human in the loop-nya gitu. oke, Ketika ada human in the loop, walaupun itu adalah created by AI, harusnya itu tetap jadi konten yang normal gitu karena oke, ada orangnya. Tapi oke, memang kalau di Tempo ada contohnya text to speech gitu. Jadi kita hmm, ada perubahan dari teks jadi oke, audio itu kita fully dengan AI. hmm, Dengan case seperti itu perlu ada disclaimer. Oh, this is oke. generated by AI gitu sih. Nah, pesan terakhir nih untuk Boleh. jurnalis barangkali kira-kira supaya dia tidak tergantikan oleh AI atau menghadapi AI harusnya sebenarnya sih gitu. Oke, jadi sebetulnya sesuai dengan apa yang kita dapetin 2 hari ini, gitu, sebetulnya Hmm, tuh pesan yang kita ingin sampaikan adalah nggak akan AI itu nggak akan menggantikan jurnalis, tapi jurnalis yang pakai AI akan menggantikan jurnalis yang tidak pakai AI. Kurang lebih oke, seperti itu sih. oke. Sip. Baik, terima kasih banyak Mas